Ya, jurnalis ini kan kita tidak lepas dari kehidupan malam. Jadi karena kita memang bakat nakalnya ada, namanya kita keluar malam, kadang-kadang kan bisa menemani ada teman-teman lah yang bisa dikatakan orang kuat. Kita nemani ke tempat hiburan malam. Kalau dulu bagi saya hidup ini hura-hura, mati nanti dulu. Saya nikmati dulu kenikmatan dunia, itu dulu. Tapi ketika Tuhan tangkap saya selalu menaikkan ikrar. Karena di Injil itu ada firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup Kristus, mati keuntungan. Saya udah janji sama Tuhan, daripada saya kembali ke masa lalu itu, mendingan saya mati sekarang. Karena saya pilih mati daripada saya harus menggunakan yang aneh-aneh seperti dulu. Kalau teman-teman letting apa? Masih ada yang terjerat? Masih ada yang terjebak? Saya mengenalnya sebagai seorang wartawan senior, sangat senior, dan saya salah satu pengagum beliau. Puluhan tahun saya mengikuti perjalanan karirnya sebagai seorang jurnalis yang profesional. Saat ini saya mengundang seorang sahabat, kawan, dan juga suhu di bidang jurnalis. Dan beliau juga adalah Ketua DK Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah. Dan saya pikir hampir separuh warga Kalimantan Tengah atau bahkan lebih mengenalnya. Saya bicara tentang sosok, saya panggil Abang Ririn Binti. Selamat datang, Bang. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih telah datang di podcast saya Bit of Life ya. Masih menulis sekarang atau mengetik istilahnya? Ya, sekarang mengetik. Mengetik ya. Mengetik. Di era dulu kan menulis disebut kulit tinta. Kalau sekarang apa namanya? Kalau dulu kan kulit tinta. Sempat naik kali kulit disket dulu sempat. Kulit disket. Ada istilahnya kulit disket. Sekarang apa lagi? Sekarang ini ya kayaknya hampir nggak pernah muncul lagi bahasa-bahasa kulit tinta, kulit disket, langsung ke seorang jurnalis, seorang wartawan. Ya. Seperti langsung ke gitu aja anunya. Kalau Bang Ririn melihat dunia jurnalis sekarang seperti apa? Dengan keran reformasi waktu itu dibuka ya, 1988, apakah dilihat bablas atau masih terkendali? Kalau saya melihat bisa dikatakan bablas. Bablas dalam artian begini, ketika keran reformasi itu dibuka, undang-undang pers muncul dengan tegas mengatakan siapapun bisa mendirikan media atau perusahaan pers, dan sederhana saja persyaratannya berbadan hukum PT. Atas dasar itulah akhirnya di mana-mana di seluruh Indonesia orang mendirikan khususnya media online begitu banyak media online yang akhirnya ketika mereka mendirikan, mereka tidak mematuhi regulasi yang benar. Padahal dengan tegas diatur. Ketika mendirikan media harus berbadan hukum PT, nah itu kebanyakan diikuti. Yeah. Tapi Dewan Pers mengatur, karena di bab 5 Undang-Undang Pers kan disebutkan nih bahwa ada Dewan Pers yang berfungsi untuk mengatur supaya kehidupan pers ini tertata dengan baik. Dan juga mereka mempunyai fungsi untuk pendataan. Itu kalau rekomendasi Dewan Pers itu wajib tidak? Kalau menurut saya wajib. Kenapa? Karena Dewan Pers diatur di dalam Undang-Undang Pers. Dewan Pers mengeluarkan peraturan Dewan Pers. Contoh peraturan nomor 3 kalau tidak salah tahun 2019 mewajibkan pemimpin redaksi wajib beruji kompetensi wartawan utama. Kenapa itu dikeluarkan? Ya, namanya dia sudah uji kompetensi wartawan utama, berarti dia kan mempunyai standar tinggi untuk mengatur supaya media ini benar-benar bekerja sebagaimana kode etik jurnalistik. Tapi faktanya, karena kebablasan tadi, sebagian besar masih tidak mengikuti regulasi itu. Dan akhirnya bisa kita lihatlah bagaimana tulisan-tulisan yang akhirnya
tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, banyak menghakimi, mencemarkan nama baik, menghina orang, dan kata-katanya pun banyak yang tidak pantas. Ya karena itu tadi, karena mereka tidak mengikuti regulasi itu. Akhirnya banyak opini jadinya. Banyak opini, banyak unsur-unsur yang menurut saya penyamaran nama baik. Nah, dengan banyaknya organisasi wartawan, Bang Ririn, melihat kan bukan hanya ada PWI kan, tetapi PWI tetap dianggap sebagai organisasi tertua yang masih kokoh dan masih mantap di jalurnya begitu ya. Ya. Nah, bagaimana melihat dengan munculnya organisasi-organisasi baru yang baru setahun jagung, ada yang baru berdiri begitu ya, tapi juga melahirkan jurnalis-jurnalis yang seperti yang Bang katakan tadi yang barangkali belum sampai kompetensinya sampai ke sana gitu ya. Nah, kalau dari PWI, karena Abang kan di Dewan Kehormatan PWI, Ya. kalau melihat ini seperti apa? Ya. Jadi kita kembali ke PWI dulu. PWI punya standar tinggi. Tidak ada anggota PWI bisa bergabung kalau dia tidak mengikuti uji kompetensi wartawan. Kan uji kompetensi wartawan ada 3. UKW dasar, UKW Madya, UKW utama. Nah, kalau dia mau menjadi anggota PWI harus lulus uji kompetensi wartawan dasar. Artinya apa? Dia sudah terverifikasi sebagai wartawan yang profesional tingkat dasar. Nah, itu standar tinggi. Nah, kalau kita bicara organisasi lain, maaf, masih banyak yang mereka tidak mempersoalkan itu. Akhirnya ketika mereka menerima siapa saja jadi wartawan, akhirnya itulah yang muncul istilah, maaf kata, wartawan abal-abal, bodrek. Karena terus terang, saya sendiri sebagai orang lapangan pernah ketemu dengan tukang parkir, kenal dengan saya, Bang, Ulut sekarang wartawan, Bang, memperlihatkan identitas dia dari media apa gitu loh. Tapi kita yang membatin saja kan, karena dia bukan anggota BWI, jadi kita membatin saja. Tapi terenyuhlah di hati, beginikah wartawan? Sebenarnya kan bukan seperti itu konsepnya. Jadi akhirnya teman-teman wartawan yang mencoba untuk berjalan pada jalan kebenaran sebagaimana kode etik jurnalistik, ya kadang-kadang merasa terbawa-bawa juga ketidakprofesional mereka itu. Nah, ketika di tugas Bang Ririn di DK kan di Dewan Kehormatan, hanya bisa melakukan itu tentu terhadap anggota PWI. Terhadap anggota lain nggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, jadi Dewan Kehormatan ini berfungsi untuk menjaga, memastikan seluruh anggota PWI itu bekerja sebagaimana kode etik jurnalistik, sebagaimana kode perilaku wartawan, sebagaimana undang-undang pers, sebagaimana peraturan dasar peraturan rumah tangga. Nah, di luar itu kita tidak punya wewenang. Tapi karena kita juga tetap ingin membawa pers ini menjadi lebih baik, paling kita membuat tulisan. Saya beberapa kali membuat tulisan, mendorong lah supaya siapa yang ingin bekerja sebagai wartawan, ikutilah regulasi itu. Supaya mereka juga beruji kompetensi wartawan, supaya profesionalnya muncul gitu loh. Berapa tahun Bang Ririn di jurnalis? Kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Kurang lebih 30 tahun. Hampir separuh usia ya itu ya? Iya, hampir separuh usia. Sekarang udah berapa? Tahun depan 60. 60. Ya hampir. Masih kayak 42. Amin. Sama juga yang mewawancara juga. Masih kayak 42. Ada nggak titik jenuh menjadi jurnalis? Namanya titik jenuh hampir tidak ada. Karena di dalam hati ini terpatri. Dengan berita kita jemput kebenaran, dengan berita kita membantu orang-orang yang lemah agar mereka tidak selalu berada posisi dikalahkan. Artinya apa? Kekuatan jurnalis inilah yang menurut saya menjadi berkat. Kenapa? Puji Tuhan, alhamdulillah, banyak lewat berita kita, orang yang masuk penjara pun 22 hari karena berita kita. Kita dorong terus bahwa ini salah tangkap, ini salah tangkap, ini salah tangkap sampai ke Kapolri. Bebas orang. Dapat SP3. Nah, itulah kekuatan wartawan. Itu baru-baru ini nih, di Tumbang Kalemnya juga, tanah masyarakat dicaplok oleh sebuah perusahaan. Saya beritakan, saya galang teman-teman, kita beritakan ramai-ramai. Alhamdulillah, puji Tuhan. Baru kemarin saya dari sana, pihak perusahaan sudah bersedia membayar ganti rugi itu. Karena kekuatan berita itu. Betul. Jadi itulah menurut saya hampir tidak ada titik jenuh. Karena apa? Saya menikmati sekali ketika dengan berita menjemput kebenaran, dengan berita membantu orang yang benar untuk mendapatkan haknya, itulah kebahagiaannya menurut saya. Dan setiap hari selalu ada tantangan baru.
Agak sekarang ini karena dulu kan ketika saya masih sebagai koresponden SCTP dari tahun 2000 sampai 2024 kemarin saya pensiun sebagai kepala biro SCTP. Nah di SCTP itu yang memang saya full di lapangan. Nah sekarang saya mau menjadi pemimpin redaksi kata-kata.co.id. Kata-kata.co.id. Sebagai pemimpin redaksi, akhirnya tidak terlampau seperti dulu intens ya. Tapi kalau ada kasus-kasus besar yang terkait dengan hak masyarakat ya, saya naik sepeda motor pun turun 4-5 jam. Masih semangat. Masih semangat. Masih ya. semangat. Tapi sekarang masih semangat. Oh. Masih. Tapi karena pemimpin redaksi jarang turun jadinya ya. Iya, karena wartawan ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Kalau sudah pemimpin redaksi, kalau ibaratkan disejajarkan dengan petinggi ya, kita sejajar gubernur, sejajar kapolda. Kalau misalkan disejajarkan gitu di tingkatannya, karena bekerja kan dari bawah juga, dari lapangan naik ke redaktur pelaksana, sampai ke pemimpin redaksi. Oke, Bang Ririn, itu perbincangan awal saya. Sebetulnya saya tidak terlalu ingin mengulik tentang masalah jurnalis, karena kita tahu perjalanan Bang Ririn cukup panjang lah di jurnalis. Dan saya juga mengikuti terus. Kebetulan saya juga di situ juga dulu gitu ya. Tidak jauh-jauh. Tapi dari sisi lain, kita tahu lah Bang Ririn kan dulu wartawan yang begitu dikenal, disegani begitu ya. Dari pihak manapun, bahkan pihak birokrasi pun disegani begitu ya. Ada nggak perasaan jumawa saat itu ketika menjadi seorang wartawan? Wah, ini wartawan nih, nggak bisa main-main gitu ya. Saat itu ada nggak perasaan angkuh, perasaan jumawa sebagai seorang wartawan yang profesional? Jujur, saya kan di SCTP dari tahun 2000, langsung pecah kerusuhan Sampit, dan berita saya yang pertama paling rame dibicarakan di Indonesia ini berita SCTP, kebetulan saya korespondennya. Sampai waktu itu Pak Ludwig mau Kapolda pun saya dicarinya, masuk ke Palangkaraya. Itu tadi, saat itu saya juga belum hidup benar, muncullah kesombongan. Merasa paling dikenal, merasa berani, merasa pintar. Jadi akhirnya muncul kesombongan itu. Akhirnya kesombongan itu membawa kehancuran atau gimana? Ya, akhirnya dengan kesombongan itu salah jalan. Merasa mau menang sendiri, merasa apa yang diinginkan tuh harus tercapai. Nah, walaupun kadang-kadang nggak pas. Nggak pasnya itu setelah saat ini melihat ke sana. Betul, setelah saat ini, dulu apa yang dilakukan ini memalukan. Karena setelah kita bertobat. Ya, karena Bang Ririn membuka duluan itu cerita itu, jadi saya jadi tertarik gitu ya untuk mendengar lebih jauh. Kalau saya sih mengikuti ya perjalanan Bang Ririn di jurnalis ya. Apa yang dikatakan Bang Ririn itu tidak benar gitu ya. Kata-kata tidak benar itu, tidak benar seperti apa sih perjalanannya saat itu? Iya, namanya jurnalis ini kan kita tidak lepas dari kehidupan malam. Jadi karena kita memang bahkan nakalnya ada. Iya. Tapi saya batasin dulu Bang Ririn. Jadi batasin dalam begini. Jadi tidak semua jurnalis gitu ya. Siap. Tidak semua jurnalis ya yang dekat dengan kehidupan malam. Tapi pada saat itu rata-rata. Saat itu yang wartawan-wartawan seniornya yang saya kenal, ya maaf kata, kita bisa sering ketemu di kegiatan malam. Nah, jadi mungkin mereka tidak seintens saya tapinya. Karena ketika saya ketemu, saya hampir tiap malam kan keluar kan, bisa sekali-kali ketemu. Barangkali disebut konsisten. Sayanya konsisten dulu. Konsisten. Ya Bang Ririn yang konsisten tiap malam konsistennya gitu ya. Bagaimana sampai tergelincir ke sana? Ya jadi akibat kesombongan tadi, akibat kejumawa tadi. Apa ada dari sana? Atau karena materi yang terpenuhi? Menurut saya itu karena pergaulan ya. Pergaulannya begini. Namanya kita keluar malam, kadang-kadang kan bisa menemani ada teman-teman lah yang bisa dikatakan orang kuat. Kita nemani ke tempat hiburan malam.
Mhm. Dan karena kita memang jujur, kita juga menikmati itu Iya. dulu. Jadi akhirnya Dan bibit itu memang ada. bibitnya memang ada. Nah, dan memang saya harus jujur karena ini mungkin juga berguna untuk orang yang mendengar. Iya. Dalam artian seperti ini. Kan beban kerja dulu ketika zaman kerusuhan itu beban kerjanya berat. Karena saya harus full bergerak untuk mencukupkan berita. Apalagi saat itu kan lagi memang disorot kan di Indonesia Iya. kan. Jadi akhirnya kenalah Akhirnya dengan doping itu. perlu ini Ya, doping itulah yang akhirnya yang menjadi penguat. Memang menjadi penguat saat itu. Tapi ketika beban kerja udah kerusuhan menurun, beban kerja tidak begitu berat lagi, udah akhirnya bisa dikatakan harus ada itu. Artinya ketergantungan. Bisa dikatakan ketergantungan. Sempat ketergantungan. Seberapa cepat Bang Riden? Misalnya kita sudah mulai satu kali, seberapa cepat ini kita harus itu terus gitu ya? Apa misalnya, waduh cepat sadar nih, udah satu kali, dua kali, ternyata nggak baik gitu ya. Tapi tetap berlanjut begitu ya sekian tahun. Iya, karena jujur namanya doping itu kan selain menguatkan badan, juga kenikmatannya ada. Kenikmatannya ada, itulah yang membuat orang akhirnya banyak ketergantungan. Nah, saya juga pernah ketergantungan karena memang kalau bicara kenikmatan dunia iya, kenikmatan dunia iya. Jangan ditutupi itu karena benar. Iya. Kenapa orang banyak suka dan ketergantungan ya karena secara dunia itu memang membawa kenikmatan. Selama menggunakan itu, jenis apa Bang Reni yang dipakai? Dulu di tahun 2001, 2002 itu ya sabu-sabu, Sabu-sabu. ekstasi. Dan harga masih terjangkau gitu. Menurut saya masih murah dulu. Masih murah. Murah. Tapi saat ketergantungan kan sudah mulai nih. Ini misalnya penghasilan mulai kurang, sumber-sumbernya begitu ya. Karena harus membeli barang-barang haram itu, dapat masukan, dapat income, beli itu lagi gitu ya. Akhirnya berpengaruh nggak ke keluarga? Berpengaruh, sangat berpengaruh karena ketika kita sudah semakin lama kan dosis semakin tinggi. Oh itu nambah-nambah jadi? Iya, karena kita semakin lama dosis semakin tinggi. Dosis semakin tinggi ya akhirnya jujur berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian. Nah, saya bersyukur istri saya kan dosen. Di saat saya kacau balau itu, saat saya jauh dari Tuhan, dia justru mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan, ibu saya juga berdoa supaya anaknya ini bisa kembali ke jalan yang benar. Puji Tuhan, kalau dari kami, saya kan orang Kristen ya, ada firman itu mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi ketika doa istri, doa ibu dikumandangkan terus, Tuhan dengar doa mereka, akhirnya saya ditangkap oleh Tuhan. Dengan cara ada peristiwa hukum. Yang sempat menjerat peristiwa saya. hukum juga ya? Nah, ada menjerat saya peristiwa hukum. Nah, itulah awal titik balik saya. Titik balik saya untuk menyadari langkah keliru. Menyadari langkah keliru, diberikan satu pemahaman oleh kuasa Roh Kudus bahwa apa yang dilakukan ini itu membuka pintu ke neraka. Tapi kan tidak serta-merta ya Bang Riden. Ketika misalnya masuk nih masalah hukum, tentu berapa lama waktu itu masuk? Enggak, saya nggak sempat ditahan. Jadi gini, memang sempat bermasalah hukum tapi tidak ditahan. Tidak ditahan. Tidak ditahan. Tuhan bersama satu hari pun tidak ditahan. Tapi ketika itu begitu masalah dapat, apakah seketika cara berpikirnya kembali ke titik baliknya itu? Begitu masalah ada, saat itu belum langsung berproses mungkin sekitar 3-4 bulan. Nah, Roh Tuhan lah yang berbisik di hati ini. Coba kamu berdoa. Padahal jujur,
sebagai orang Kristen, saya belum menjadi orang Kristen yang benar saat itu. Hampir jarang berdoa. Tapi setelah peristiwa itu, Roh Kudus berbisik, coba kamu berdoa. Saya berdoa kurang lebih seperti ini. Dia bilang, Tuhan Yesus, saya memang bersalah dalam kasus narkoba ini, karena saya memang pengguna narkoba. Tolong lepaskan saya dari jerat masalah hukum ini. Saya berjanji dengan Tuhan, saya lepas dari jerat hukum ini, saya tidak menggunakan narkoba lagi. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Doa kurang lebih seperti itu. Tapi kan kalau lepas dari masalah hukum oke. Tapi lepas dari jeratan narkoba itu kan butuh proses yang lama. Ada nggak bisa pengen kembali lagi? Oke, setelah lanjutkan cerita tadi, begitu saya berdoa, ada seseorang lah yang membantu saya, seorang tokoh juga membantu saya. Akhirnya kasus ini lepas. Saya lepas dari jerat hukum ini. Nah, karena saya lepas dari jerat hukum ini, saya ingat janji saya dengan Tuhan. Sejak saat itu, sekitar tahun 2007, berarti 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu. Ini cerita 18 tahun yang lalu nih. Sejak saat itu, saya tidak lagi pernah menyentuh namanya narkoba. Nah, itulah perlahan tapi pasti iman ini semakin kuat karena saya begitu bertobat. Saya mulai mendekat diri kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, semakin rajin beribadah. Akhirnya Tuhan semakin beri pemahaman. Inilah yang membawa saya pada satu pernyataan. Kalau dulu bagi saya hidup ini hura-hura, mati nanti dulu. Saya nikmati dulu kenikmatan dunia. Itu dulu. Tapi ketika Tuhan tangkap saya selalu menaikkan ikrar. Karena di Injil itu ada firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup Kristus, mati keuntungan. Artinya apa? Sekarang hidup saya harus seperti Kristus hidup. Mati keuntungan. Tuhan panggil sekarang pun saya bersuka cita. Karena saya sudah mendapatkan jalannya. Saya akan menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa di surga. Itu iman saya. Tapi sebelum Tuhan panggil saya selalu menaikkan ikrar dan komitmen iman. Saya harus hidup serupa Kristus. Saya harus mewartakan Injil keselamatan yang murni dengan berani. Saya terus menyerukan pertobatan sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk menuju rumah Bapa di surga. Itu tekad, itu komitmen. Karena apa? Karena saya menyadari saya bisa seperti ini karena pertolongan Tuhan. Maka wajib hukumnya bagi saya untuk menyampaikan kebaikan Tuhan ini kepada orang-orang yang Tuhan utus saya datang ke sana. Nah, waktu ditimpa, saya katakan musibah lah ya, perjalanan hidup Bang Ririn. Bagaimana dengan anak-anak yang masih sekolah? Apakah mereka juga tahu orang tuanya seperti itu? Anak saya satu. Saat kejadian itu 2007 itu anak saya masih SD. Masih SD. Tapi karena saat itu kasus hukum saya itu tidak membuat saya berhadapan dengan tahanan, jadi seperti berjalan biasa aja. Berjalan seperti biasa aja. Tapi dia melihat perubahan setelah kejadian itu. Saya hampir gak pernah keluar malam lagi, di rumah aja, banyak berdoa. Jadi akhirnya anak saya semakin happy lah melihat perubahan orang tuanya. Menjadi semakin baik gitu ya. Iya. Ada penyesalan terbesar, Bang Ririn, dampak daripada perjalanan itu atau musibah itu terhadap keluarga? Ada nggak yang luar biasa disesalkan gitu ya? Kalau bicara saat kejadian-kejadian tidak benar itu, yang saya rasakan itu memang pertumbuhan anak saya. Saya tidak terlampau baik sebagai orang tua, sebagai bapak, karena lebih banyak untuk kesenangan pribadi saat itu kan. Jadi yang membimbing itu banyak istri saya. Nah itu aja. Seperti kehilangan kesempatan untuk mendidik anak dari kecil. Nah tapi puji Tuhan, karena istri saya kuat juga imannya dan dia selalu mendoktrin yang baik lah supaya anak ini dekat dengan Tuhan. Walaupun saya kurang benar, anak saya tetap pada tracknya. Dan puji Tuhannya, saya tetap diberi kesempatan. Karena anak saya satu-satunya udah punya anak dan saya punya cucu. Sekarang udah cucu. Jadi saya melampiaskan kesalahan saya itu dengan
menghappykan cucu saya. Cucu. Saya mendidik dia, berdoa tiap hari buat dia walaupun dia tinggal di Batu Malang ya. Kita video call, telepon. Usia berapa sekarang? 7 tahun, Desember 7 nanti 7 tahun. Oh, ya, anak yang satu tadi di Malang Di sekarang? Malang, dia Di Malang. buka biro psikolog di Kota Malang karena suaminya orang Batu. Orang Batu. Ada bisnis kuliner mereka di sana. Jadi lebih happy dengan cucu sekarang. Iya, dengan kita 4 bulan sekali paling nggak berangkat ke sana. Iya. Nemuin cucu. Memulihkan itu kan berat. Memulihkan ketergantungan. Seperti apa strategi atau cara Bang Ridin itu pulih dari itu? Pastilah ada saatnya, aduh pengen kembali. Tentu yang namanya circle atau kawan-kawan ini masih ada toh yang menawarkan, yang bawa masih ada kan. Saat kita mau bertobat seperti itu, kokoh dengan pendirian, tidak lagi, tapi kan selalu ada sekeliling ini yang mempengaruhi bahwa kembali gitu. Ya, betul. Pertemanan. Dulu kan rumah saya itu sebelum saya bertobat jadi kumpulan kan, karena kita wartawan senior, jadi wartawan banyak ngumpul. Kita ya happy di rumah lah. Begitu saya bertobat, saya meninggalkan, mereka sempat datang, sempat buka-buka lah kesempatan lagi. Tapi karena mereka begitu datang, saya injili mereka, jadi mereka yang akhirnya risih. Jadi akhirnya teman-teman itu tahu bahwa saya sudah tidak goyah, karena saya bilang gini sama teman, tahu nggak, saya bilang, saya udah janji sama Tuhan, daripada saya kembali ke masa lalu itu, mendingan saya mati sekarang. Itu sikap saya, itu tekad saya. Jadi saya nggak mau lagi. Jadi setan pun nggak bisa ganggu saya sudah, karena saya pilih mati daripada saya harus menggunakan yang aneh-aneh seperti dulu. Nah itu sikap saya. Dan kembali kita ke keinginan, betul. Namanya kita manusia biasa kan ya. Sampai sakau nggak dulu? Dia pernah sampai, karena kita kan pernah pengguna berat juga, jadi pernah sampai cakau. Tapi kuncinya gini Mas Agus, semuanya itu ketika saya merasakan seperti itu, saya telah bikin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Itu kuncinya ternyata, itu kuncinya. Nah, jadi mengapa itu saya telurkan juga. Saya ini kan punya jatah nih sekarang, ini 1 bulan sekali pelayanan penginjilan di penjara. Saya juga sering bertemu dengan mantan pengguna narkoba yang bertobat. Jadi saya sampaikan ke mereka, saya lebih parah dari kalian dulu, saya bilang. Dosis saya udah tinggi sekali. Tapi ketika kita memang ingin bertobat dan betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan mampukan kita, Tuhan kuatkan kita. Kalau dari segi kesehatan, Bang Ridin, apa dampaknya rasanya ketika pengaruh obat terlarang itu misalnya sudah selesai, misalnya sehari 2 hari gitu, apa yang kita rasakan? Jadi awal-awal ketika kita biasa menggunakan itu dan tidak, memang badannya seperti hancur. Badannya seperti hancur, meriang, tidak nyaman lah. Kalau habis reaksinya itu. Iya. Nah karena itulah akhirnya membuat orang-orang yang tergantung itu harus mengisinya lagi dengan mengisi lagi zat itu. Kenapa? Karena ya memang badan sakit, pikiran tidak nyaman, itulah yang membuat orang-orang yang ketergantungan itu mencari dan mencari lagi. Nah, bagaimana dengan tugas-tugas jurnalis saat itu? Apakah itu makin lancar atau malah kacau? Kalau saya merasa saat itu, kalau saat make lancar tuh ya? Iya. Saat itu ketika kita kena itu ya enjoy aja. Nah, tapi ketika tidak kena itu, susah kita kerja kalau tidak kena. Susah. Akhirnya kita cari lagi supaya kena gitu loh. Nah, itulah jahatnya. Nah, jadi yang ingin juga saya sampaikan dalam kesempatan ini kan tadi cerita masa lalu, cerita masa lalu dan kita bertobat. Feedbacknya untuk masyarakat kan harus ada nih. Nah, kan feedbacknya harus ada. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada siapapun yang mendengar siaran ini ya, pertama ya tiada ada lain. Namanya narkoba itu jangan mau mencoba, karena itu lingkaran setan.
Jahat sekali ya. Jahat sejahat-jahatnya. Mengapa saya sampai ini mau menerima tugas dari tokoh-tokoh Dayak untuk menjadi ketua gerakan Dayak melawan narkoba. Karena saya tahu bagaimana jahatnya narkoba ini. Lihat di hulu-hulu sana, hulu-hulu Kahayan, itu banyak sekali orang-orang Dayak yang saat ini tergantung dengan narkoba, khususnya sabu-sabu ini. Mereka kerja emas, dapat uang banyak, tapi untuk itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah jangan sekali-kali mencoba. Karena kalau sudah mencoba itu, Terus ya. terus tidak akan lepas kalau kita memang tidak mengandalkan Tuhan. Kalau dengan kekuatan sendiri, atau kita terapi, atau kita direhab, kadang-kadang rehab pun sebentar balik lagi. Karena saya bertemu dengan orang-orang yang pernah seperti itu. Nah, jadi kesempatannya sekali lagi, jangan sampai menyentuh yang namanya narkoba. Dan kalau sudah kena itu, berat untuk melepaskannya. Kecuali yang saya pahami, mujizat Tuhan. Jadi benarlah bahwa disebutkan bahwa tempat bersandar yang paling maha itu hanya Tuhan. Amin. Satu-satunya. Tekad saja tidak cukup. Ya. Eksternal kawan-kawan juga tidak cukup mendorong. Ya. Tetapi keinginan itu ya, tapi harus diperkuat dengan keyakinan kita tadi. Harus, bukan berarti semakin kita jatuh harus menjauh begitu kan. Tetapi harus semakin dekat dengan Sang Pencipta gitu ya. Itu ya pengalaman Bang Ririn ya. Memang harus ke sana bersandar. Betul. Jadi yang saya rasakan memang seperti itu. Dan ternyata setelah saya bertemu dengan beberapa teman-teman juga yang mantan narapidana, yang pernah menjadi pengedar narkoba, mereka juga ketergantungan. Ketika mereka di dalam itulah mereka bertemu dengan Tuhan. Bertemu secara pribadi dengan Tuhan dalam artian mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Dan mereka membuat mereka semakin bersandar kepada Tuhan. Itulah yang membuat mereka kuat. Melepaskan pekerjaan itu, melepaskan ketergantungan itu. Dan saya juga merasakan, saya bisa seperti ini, sekali lagi bukan karena kuat gagah saya, tapi karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa untuk membawa saya bisa lepas dari jeratan itu. Dukungan istri seperti apa, Bang Ririn? Tadi dikatakan bahwa memang istri kuat dengan keimanan dan sebagainya. Terjadi nggak perseteruan setiap hari misalnya di rumah? Nah, inilah hebatnya istri saya. Karena dia tahu, dia cerita setelah saya bertobat. Jadi terjadi komunikasi. Dia bilang gini, saya tahu ketika kamu lagi menggunakan, kalau saya mengeras, saya tidak akan menang. Kamu keras kepala mau menang sendiri. Jadi akhirnya dia banyak mengalah. Dia banyak mengalah, banyak mengalah, dan dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya sudah angkat tangan katanya. Tuhan yang turun tangan. Betul. Ketika doa terus dilantunkan, ibu saya khususnya, ya orang tua khususnya mama, juga semakin kuat berdoa. Itulah. Pernah nggak istri melarang dan sebagainya? Ya udahlah, jangan keluar malam lagi dan sebagainya gitu. Sering ya. Mengingatkan. Artinya kata-kata sudah tidak mampu untuk itu. Betul. Sudah tidak mempan gitu. Sudah tidak mempan. Karena kita merasa, saya ini jurnalis kan, perlu cari berita, keluar malam. Nah, itulah senjatanya gitu loh. Senjatanya itu ya. Itulah senjatanya, padahal betul juga, tapi tidak setiap malam cari berita sebenarnya kan. Nah, tapi kan alasan seperti itu, itulah alasan pembenar saat itu. Itu. Ketika sampai di titik ini, Bang Ririn melihat penyesalan terbesar terhadap istri dan anak. Apa yang dirasakan kalau mau flashback lagi ke belakang? Waduh, saya dulu begini, seharusnya banyak hal yang bisa saya lakukan terhadap keluarga begitu ya. Sampai nggak renungan-renungan seperti itu? Jadi kalau saya penyesalan saya itu tidak saya ungkapkan kepada mereka secara kata-kata, tapi dalam sikap. Tapi saya munculkan dalam sikap saya. Dan anak saya tahu persis bagaimana ketika saya bertobat, bagaimana saya menjaga, merawat, mengasihinya, dan memenuhi kebutuhannya. Dia tahu persis bagaimana bapaknya ini berjuang. Dan istri saya juga tahu.
Setelah saya bertobat, bagaimana saya menyayangi dia. Mungkin dia setiap hari ketika saya berdoa, dia mendengar. Nama-nama mereka itu saya lantunkan terus dalam doa. Itulah membuat mereka tahu bahwa ayahnya, suaminya ini sudah lahir baru. Nah, inilah yang membuat mereka sangat-sangat bahagia. Jadi tidak perlu menurut saya dengan saya minta ampun, minta maaf dulu. Saya tidak seperti itu pemikiran saya. Saat itu kan anak SD ya? SD ya Bang Rini? Ya waktu saya masih kacau itu. Kacau itu. Nah kalau sudah dewasa seperti ini udah tahu cerita itu? Sudah tahu dia. Dia bangga, sangat bangga bahwa bapaknya sudah, apalagi dia tahu kan saya saat ini kan dipercaya menjadi evangelis. Jadi evangelis ini sama seperti pendeta. Evangelis ini sama seperti pendeta yang tugas dari di gereja kami GKE itu bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan kemana-mana. Nah, jadi dia dapat tugas dari saya untuk membuatkan flyer kemana saya berangkat. Nah, bikinkan ini, saya kasih datanya, dia yang bikinkan. Jadi dia tahu persis bagaimana orang tuanya saat ini perjalanan kemana-mana ke desa-desa untuk khotbah gitu loh. Dan khotbah saya ini terkait dengan bagaimana mengingatkan. Karena begini, Mas Agus ya, fenomena sekarang, ketika ada perkawinan, ada acara apa, lihat sekali, mengundang DJ, mabuk-mabuk kan, minum-minum kan. Nah, padahal saya yakin sama, pemahaman kita, ajaran kita sama. Kalau dari kami itu kan, dari Galatia 5 ayat 21 mengatakan, kemabukan pesta pora tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ngundang orang, selesai, DJ, minuman keras berhamburan, mungkin maaf kata, diduga ada narkoba. Mereka mabuk-mabuk, sawar-sawar. Padahal ini kan sangat bertentangan dengan iman kita. Dan situ akan muncul itu ya. Nah, inilah yang memunculkan itu tadi, peredaran-peredaran itu. Nah, ini tugas saya. Tugas saya, sebagaimana batas kemampuan saya berangkat nih. Ini besok hari Minggu, saya jam 2 siang ke Parahangan. Parahangan, ada khotbah di sana. Saya selalu ingatkan, jangan sampai menyentuh yang namanya minuman keras, namanya narkoba. Lepasnya susah sekali. Dan sekali lagi, ini kecenderungan saat ini kan di daerah-daerah sana itu banyak sekali. Jadi bukan hanya di perkotaan kan? Betul. Justru di daerah-daerah pedesaan kita sudah masuk. Sudah masuk. Kalau teman-teman lighting apa? Masih ada yang terjerat? Masih ada yang terjebak? Kayaknya nggak usah sebut nama. Kayaknya kami bisa sering ketemu. Kayaknya sudah nggak lagi semua. Paling lagi. ketawa dulu, ketawa aja. Udah kita dulu. Sudah semua. Mendapat hidayah lah. Oh, mendapat hidayah. Mendapat hidayah. Rata-rata sudah enggak. Sudah nggak ada lagi. Mungkin sudah sampai pada titik dia menemukan bahwa itu salah ya. Betul. Barangkali yang dikatakan Abang tadi bahwa memang paling kuat adalah memang bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Tidak cukup ya keluarga menguatkan, keluarga mendorong. Kalau memang tidak ada sentuhan itu ya. Betul. Jadi namanya narkoba ini daya rusaknya sangat kuat. Di situ kita pintar sekali untuk menyiasati, maksudnya di rumah tangga nih. Dan artinya ini kawannya berbohong nih. Iya, betul. Terus berbohong, melahirkan kebohongan baru lagi. Iya, karena supaya itu jalan terus. Nah, jadi akhirnya beralih ya tadi kembali ke mungkin istri, orang tua atau saudara mengingatkan. Masuk ke kiri sebelah kanan, keluar kanan. Bersandar kepada Tuhan itulah kuncinya, gak ada lain. Karena hanya Tuhanlah kekuatan yang mampu untuk melawan daya hancur narkoba ini. Tapi kalau teman-teman jurnalis generasi baru mungkin enggak terlalu ya. Sepemantauan saya khususnya PWI mungkin hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Karena saya berprinsip gini, kalau saya tahu indikasi saya akan panggil. Karena memang fungsi saya di situ ada. SDK situ ya. Ya, dan saya juga ingin mereka jangan sampai terlampau dalam. Saya akan bersaksi kepada mereka bahwa nih mantan nih. Ya. Jangan. Ketika sudah ada kelihatan bibit-bibitnya panggil nih. Iya, tapi saya lihat sampai sekarang
tidak pernah terdengar. Paling mereka sebatas miras yang saya dengar itu. Kalau yang ke zat adiktif itu Dia rusaknya beda nih loh, antara miras dengan zat-zat adiktif tuh. beda sekali, sangat beda. Karena Bedanya di mana? Kalau miras itu kan mabok di situ aja gitu Iya. kan. Nah kalau zat adiktif ini kalau zat adiktif daya rusaknya, karena di situ halusinasinya tinggi. Dia kan halusinasi tinggi itulah yang membuat orang suka, nikmat. Nah, ketika orang suka nikmat, orang hampir tiap waktu harus kena itu. Kalau minuman keras agak beda. Ketika orang mabuk, capek dia nggak bisa minum lagi, stop dia. Beberapa hari mungkin, apalagi sampai muntah misalkan kan. Nah itu beda perlakuan. Tapi ketika kayak narkoba, sabu-sabu itu ya, ketika dia kena, dia happy, dia turun pengaruhnya, harus cari lagi dia. ada lagi. Nah kalau miras kan tidak seperti itu. Dan barangkali bukan hanya kebohongan yang diciptakan, bisa kejahatan baru ya. Mungkin Kejahatan bisa baru. menimbulkan kejahatan-kejahatan baru untuk mencukupkan apa yang menjadi Ya kebutuhannya. misalnya dia sudah nggak punya apa-apa misalnya. Ya, Bisa jadi nyolong, nyuri, rampok dan sebagainya gitu. sering itu terjadi, sangat sering. Karena untuk ini tadi ya, karena Iya. harus masuk terus ya. Ya, itu yang saya ceritakan tadi. Saya kan ada pelayanan nih ke Desa Tumbang Kaleme. Jadi ketemu dengan ibu-ibu, janda muda, cerita, Om, sedih saya ini. Anak saya ini memaksa saya terus minta uang. Dengan kekerasan. Barang kami ini habis di rumah ada dijual. Sampai ke kompor gas. Sampai gasnya habis dijual. Untuk membeli sabu-sabu. Nah artinya itu tadi. Daya dobraknya kan sangat kuat untuk menghancurkan itu. Nah barangkali mendekati akhir diskusi perbincangan kita Bang Reden. Nah kalau bagi kita orang tua, melihat bibit atau gelagat itu apa yang terlihat ketika itu anak sudah kena? Biasanya dia suka menyendiri. Dia suka menyendiri dan perangai juga biasanya kalau orang dia kasar. Kasar itu karena apa? Karena ketika dia memerlukan itu, Termasuk ke orang tua juga. Iya. Yang saya ceritakan tadi, kasar dia. Karena dia mementingkan dirinya, karena itu menggerakkan keinginan itu begitu kuat. Jadi akhirnya kasar, dan ketika dia sudah kena, dia suka menyendiri. Dan biasanya ingat, kalau di rumah mulai hilang barang atau uang, khususnya bagi orang yang berada mungkin ya. Nah itu tanda-tanda tuh. Tanda-tanda. Karena apa? Karena itu kan mahal. Itu mahal, biaya besar, jadi akhirnya ketika orang tuanya berada ya, barang-barang siap-siap saja itu. Nah kalau tanda-tanda di fisik pun, apa yang kelihatan? Kalau tanda-tanda di fisik, biasanya badan agak kurus. Karena nafsu makan, biasanya karena itu nafsu makan berkurang. Nafsu makan berkurang, dan keluar keringat itu berlebihan. Di tempat AC dingin pun kadang-kadang bisa keluar keringat. Karena ada seperti, saya nggak mengerti secara teknisnya, tapi saya bisa sampaikan ini karena saya pernah seperti itu. Kalau mata merah, sayu? Mata agak bengkak. Ya, agak bengkak. Karena nggak terlalu tidur ya? Betul. Karena kan kalau kena yang namanya sabu-sabu itu kan, dia bawaannya muat-malek terus. Jadi nggak begitu mau tidur. Nah itulah mengapa, maaf kata, menjadi hal yang biasa sudah di hulu-hulu sana yang orang kerja emas itu, ya mereka pakai itu supaya mereka bisa kerja full. Ya, Bang Reden, terkait perjalanan hidup Bang Reden, kebetulan di jurnalis, apakah dimanfaatkan fungsi jurnalis itu untuk kampanye ini, menyadarkan masyarakat, mulai tulisan-tulisan Bang Reden di media yang ditangani sekarang? Betul. Setelah berdirinya organisasi Gerakan Dayak Anti Narkoba, kita bersepakat dengan teman-teman, kita akan meminimalkan peredaran narkoba di bumi Taman Bunga ini. Kita akan menggerakkan sebanyak-banyaknya orang Dayak untuk melawan peredaran narkoba. Salah satu cara adalah dengan sering membuat tulisan. Dan ini sudah kita lakukan. Dan saya terbuka saja. Saya bahkan bikin tulisan mantan pengguna narkoba
dipercaya menjadi pemimpin gerakan Dayak anti narkoba. Oh, Saya nggak mantap malu. ya. Saya nggak malu. Artinya apa? Saya orangnya suka terbuka. Saya memang pernah salah jalan masa lalu saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan beri kesempatan untuk saya bertobat, dan dalam kesempatan inilah saya ingin jangan orang mengikuti langkah saya, dan ketika orang yang sudah kebetulan salah jalan, kita ajak untuk bertobat. Saya bisa kok, mengapa kalian tidak bisa? Mungkin saya lebih parah dari kalian, tapi saya bisa bertobat. Bagaimana caranya? Tidak lain. Kita mencari Tuhan, mencari Tuhan. Nah, kembali ke tulisan tadi, kita terus mulai nih. Kita terus mulai dengan tulisan supaya menyampaikan kepada masyarakat begitu bahaya narkoba, dan juga tulisan ini penting untuk mengingatkan Ya. aparat pemerintah, khususnya kepolisian dan BNN, bagaimana narkoba ini sudah merusak budaya, merusak sendi-sendi adat Kehidupan. istiadat orang Dayak. Dan kalau ini tidak dilawan bersama-sama, saya menduga, saya khawatir orang Dayak secara budaya, orang Dayak secara adat istiadat, orang budaya secara etika mungkin akan pudar. Dengan merebaknya peredaran narkoba sekarang ini, mustahilkah kita berharap bahwa pengguna dan peredaran itu stop atau hilang sama sekali? Kalau hilang sama sekali, saya melihat bisa dikatakan mustahil. Mhm. Karena ini sudah sangat merusak sendi-sendi. Apalagi maaf, oknum-oknum aparat juga yang seharusnya menangani masalah ini, tidak sedikit yang terlibat. Faktanya kan sering kita lihat nih, Ya, di berita-berita. Ya. ditangkap, oknum ini terlibat, oknum ini terlibat, oknum ini terlibat. Dan ini juga saya melihat masih ada. Jadi untuk kita menghilangkan sama sekali bisa dikatakan mustahil. Mhm. Tapi untuk kita meminimalkan peredaran narkoba di bumi Tambun Bunga ini sudah kita mulai. Mhm. Sudah kita mulai dengan cara membawa sebanyak-banyak orang Dayak melawan narkoba. Dan kami bersyukur ini sangat didukung oleh Pak Gubernur, Siap. didukung oleh petinggi-petinggi, Mhm. tokoh-tokoh Dayak. Dan ini lagi bergerak nih, kita lagi bergerak nih. Baru sekitar 2 minggu kan terbentuknya, tapi sudah mulai gemanya nih. Sudah mulai gemanya, kita akan mendorong supaya sanksi adat juga berlaku untuk orang-orang yang menjadi ujung tombak. Kayak pengedar, kayak bandar, kayak pelindung. Dan kita sudah menyepakati kemarin, kita akan membuat satu regulasi ketika pelaku ini sudah memiliki keputusan hukum tetap, kita bisa saja Mhm. mengusir dia dari bumi Taman Bungai. Supaya orang-orang seperti itu tidak boleh lagi ada di bumi Taman Bungai. Saking bencinya Bang Ridin terhadap jahatnya narkoba itu ya, sampai begitu ya. Ya, saking kita taunya bagaimana rusaknya daya dobrak narkoba ini, maka kita, bukan saya ya, kita dengan teman-teman di Gerakan Dayak Anti Narkoba ini sudah bikin regulasi itu. Kemarin didukung juga oleh Pak Eli Embang selaku ketua harian. Beliau mengatakan sebenarnya regulasi untuk itu ada. Maksudnya ada begini, kan kita ada Dayak ini kan mengatur nih, ketika ada seseorang yang merusak perempuan, merusak lingkungan, itu kan ada sanksi adatnya. Nah, kalau pengedar narkoba ini juga kan merusak kehidupan masyarakat. Nah, inilah yang akan nanti kita bikin regulasi secara tepat untuk supaya ada efek jerah. Supaya mereka jangan menjadikan tempat kita ini sebagai ladang mereka. Ya, ya. Oke. Oke, Bang Ridin, menarik sekali perjalanan hidup Bang Ridin. Yang saya lihat adalah orang yang luar biasa, ternyata pernah rapuh gitu ya. Ya. Pernah tumbang di dalam kehidupannya, tumbang dalam quote and quote gitu ya. Tumbang dalam artian memaknai hidup. Nah, di bagian akhir ini saya ingin Bang Ridin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat kita. Kecil barangkali yang kita lakukan, tidak mampu untuk menghentikan peredaran narkoba itu. Tapi pengalaman Bang Ridin sudah cukup memberi gambaran kepada kita betapa daya rusaknya luar biasa. Seorang jurnalis senior, seorang wartawan yang luar biasa, kena, kemudian sekarang sudah kembali ke jalan yang benar.
barangkali hal penting yang disampaikan oleh Abang terkait gerakan ini melawan atau menghentikan peredaran narkoba di Kalimantan Tengah khususnya. Silakan Bang disampaikan. Jadi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya kita orang Dayak, narkoba ini daya rusaknya sangat kuat. Apabila tidak kita lawan bersama-sama, maka saya khawatir Dayak secara budaya, Dayak secara etika, Dayak secara adat istiadat bisa punah karena dirusak oleh narkoba. Karena itu saya mengajak kita semua bergandengan tangan. Kita menggerakkan sebanyak-banyaknya orang Dayak dari desa sampai kota untuk melawan narkoba. Bagaimana caranya? Contoh sederhana. Kayak di desa Tumangkaleme itu cuma 4-5 orang saja yang nakal menjual narkoba, padahal warganya hampir ribuan. Mereka marah, sedih, kecewa, tapi mereka tidak benar bergerak. Nah, sekaranglah gerakan Dayak anti narkoba dia akan menggandeng kalian bersama-sama. Untuk kita bergandengan tangan bersama dengan aparat desa, bersama dengan banter adat, kita akan mendatangi rumah pengedar itu. Kita ingatkan mereka untuk menghentikan aktivitasnya. Kalau tidak, kita akan menyerahkan mereka ke aparat yang berwajib. Kita akan memberikan sanksi adat bagi mereka. Dengan cara apa? Dengan cara bersatu padu masyarakat desa kompak untuk mendatangi orang-orang yang diduga sebagai pengedar narkoba. Baik, terima kasih Bang Ririn. Semoga harapan dan cita-cita mulia ini bisa diwujudkan. Amin. Dan saling bergandeng tangan. Tidak mampu sendiri tentunya. Betul. Harus dengan semua elemen masyarakat. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Ririn kehadirannya. Telah berbagi cerita. Suatu cerita yang sangat mengharu, birukan. Ya, karena orang mengenal Bang Ririn sebagai seorang tokoh jurnalis. Tapi seperti yang saya katakan tadi, pernah rapuh dalam perjalanan hidupnya dikarenakan narkoba. Baik, sekali lagi Bang Ririn terima kasih untuk kehadirannya. Demikian perbincangan saya dengan wartawan senior Bang Ririn Binti yang juga adalah Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita akan mampu bersama-sama melawan narkoba ini dari desa sampai kota, sekurangnya mengurangi, karena seperti yang dikatakan oleh Bang Ririn tadi, kalau menghentikan saja, untuk menghentikan sama sekali itu mungkin sesuatu yang mustahil. Tetapi sesuatu yang mustahil pun bisa jadi bukan mustahil kalau memang betul-betul kita bersama-sama untuk melawan narkoba ini dengan semangat gotong royong, dengan semangat kebersamaan. Terima kasih dan sampai jumpa. Hasta la vista.